Halo sahabat Aura semuanya. Nah, perkenalkan ya, nama saya Ica. Di sini Ica sudah bersama Bunda Ratu Aura nih. Di sini Ica mau ngajak sedikit ngobrol-ngobrol sama Bunda Ratu Aura ya, tentang temanya itu suami suka selingkuh, apakah bisa berubah? Nah, Ica kan mau ngangkat tema ini karena begini nih Bunda Ratu Aura. Setahu Ica, kliennya Bunda Ratu Aura kan 80% ke atas ya. Itu kan kasusnya itu tentang perselingkuhan ya Bunda Ratu ya. Benar sekali. Makanya itu Ica ingin sedikit ajak Bunda Ratu Aura untuk ngobrol-ngobrol. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bunda Ratu nih. Apakah benar suami yang selingkuh itu bisa berubah, gimana? Kalau menurut saya, suami yang selingkuh itu bisa saja berubah, Mbak Ica ya. Tapi ya tergantung selingkuhnya itu karena apa dulu. Apakah selingkuhannya itu karena wataknya yang memang suami itu tukang selingkuh, atau suami yang selingkuh itu dikarenakan tidak bisa memegang komitmen pernikahan, atau karena nikahnya dulu itu karena dijodohkan atau karena terpaksa, atau selingkuhannya itu karena lingkungan sekitar. Ya bisa jadi ada pengaruh dari teman-temannya, atau dari rekan kerjanya, atau dari atasannya juga bisa. Atau pengaruh yang ketiga, bisa jadi nih, energi ikatan aura cinta si istri itu melemah, yang membuat suami itu selingkuh lagi, begitu. Oh, jadi sebenarnya bisa berubah, tapi tergantung alasannya dulu ya Iya, Bunda ya. benar Kalau sekali. sudah watak ini gimana? Berarti tidak bisa berubah? Kalau menurut sudah watak ya susah. Nah misalkan nih Mbak Ica suka banget, watak itu kan kayak hobi ya. Nah misalkan nih Mbak Ica wataknya atau hobinya itu hobi banget untuk memasak. Nah disuruh berhenti untuk memasak dengan berbagai alasan. Yang Mbak Ica dengan berat hati untuk berhenti memasak nggak bisa. Saya nggak bisa karena itu sudah hobi saya yang setiap harinya harus memasak. Nah seperti itu juga dengan suami. Kalau memang wataknya dari dulu sebelum mereka menikah itu sudah hobi atau wataknya tukang selingkuh, entah itu dari keturunannya atau dari bapaknya atau dari kakek buyutnya yang tukang selingkuh, ya dia nggak bakal bisa berhenti untuk selingkuh. Oh begitu, baik. Iya. Jadi harus jelas dulu ya, ini suami selingkuh itu apakah karena watak ataupun ada alasan lainnya. Iya, seperti benar itu ya sekali. Bunda Ratu. Nah, pertanyaan kedua nih Bunda Ratu, mengapa suami itu mau berubah atau berhenti selingkuh? Biasanya itu kenapa? Apa alasannya ya Bunda Ratu? Oke, ada beberapa alasan kenapa suami itu bisa berhenti selingkuh, Mbak Ica. Namun sebelum saya menjelaskan nih, saya mau sedikit jelasin 3 unsur perselingkuhan terjadi dalam rumah tangga. Yang pertama, karena komitmen. Yang kedua, karena komunikasi. Dan yang ketiga, karena seks. Oh, itu alasannya ya, 3 itu. Iya, benar sekali. Saya akan jelaskan satu persatu ya Mbak Ica ya. Maksud dari komitmen di sini, pernikahan yang dipaksakan atau dijodohkan, sehingga dia itu tidak bisa memegang komitmen pernikahannya. Nah, kalau perselingkuhan terjadi karena unsur komitmen ini, maka akan susah untuk berhenti selingkuh. Bisa jadi terjadilah perceraian nantinya. Karena kan memang udah nggak ada kecocokan nih dengan istrinya. Mungkin bisa jadi suami tuh sebelum menikah dengan istrinya, dia tuh sudah punya pacar yang dia cintai. Tapi karena orang tuanya nggak setuju dan sudah dijodohkan dengan temannya, dengan anak temannya, terus harus dipaksa menikah dengan wanita tersebut, ya dia memang mau menikah, tapi ya dia akan tetap menjalin dengan mantan pacarnya yang dulu belum selesai tadi. Nah bisa jadi itu akan bercerai nantinya. Oh, berarti ada unsur terpaksa gitu ya. Iya, benar ya? sekali Mbak Ica. Kemudian kalau masalah komunikasi, jika komunikasinya diperbaiki jadi lebih intim lagi, lebih baik lagi, dan membuat pasangan tuh benar-benar merasakan kenyamanan, kebahagiaan, kan biasanya kalau masalah komunikasi itu si pria itu biasanya merasa kurang dihargai oleh pasangannya, atau merasa kurang dibutuhkan oleh pasangannya, oleh istrinya, sehingga ketika dia di luar rumah mendapatkan sosok wanita yang bisa menghargainya, yang benar-benar membutuhkan kehadirannya, maka dia akan merasakan kenyamanan di situ. Dia akan selingkuh. Nah, tapi kalau si istri ini bisa seperti yang dilakukan oleh si wanita tersebut, maka suaminya akan lebih betah di rumah dan kembali lagi sayang sama istrinya. Dan bisa jadi secara perlahan berhenti untuk berselingkuh. Oh, itu karena Gitu. komunikasi ya. Jadi Iya. pentingnya menjaga komunikasi nih sahabat Aura semuanya, supaya suaminya tidak selingkuh ya Bunda. Iya, benar sekali Mbak Ica. Kemudian yang ketiga nih Mbak Ica, unsur seks. Jika sang istri itu bisa melayani suami, lebih agresif dalam hubungan seksnya dan lebih terbuka mengenai seksnya, terus istri ini bisa merawat penampilannya. Ini penting ya Mbak Ica ya, karena kalau setiap
istri itu kebanyakan yang sudah menikah tuh ya Mbak Ica, pasti mereka beranggapan aku udah punya suami nih, ngapain juga sih aku harus penampilan yang cantik, ngapain juga aku harus seksi, padahal kan suamiku udah cinta aku apa adanya nih, nggak perlu lah aku seperti itu. Kebanyakan tuh seperti itu Mbak Ica. Oh, dari kliennya Bunda Ratu kebanyakan seperti itu. Benar sekali, kebanyakan tuh seperti itu. Mereka tuh menganggap nggak penting deh Bunda Ratu, saya harus memperhatikan penampilan saya, toh suami saya udah cinta dengan saya. Nah ini salah, benar-benar salah, karena hal tersebut itu akan merusak aura daya tarik dalam seorang istri, sehingga membuat istri itu kurang percaya diri ketika dekat dengan suami. Ketika suami suka nyekrol sosmed wanita-wanita cantik kayak gitu kan, itu akan membuat dirinya, kok suami saya lebih suka nonton sosial media yang seperti itu ya, wanita yang lebih cantik daripada saya ya, padahal kan saya udah merasa cantik nih. Mereka merasa cantik, padahal ketika dilihat oleh suaminya, ya mereka biasa saja. Nah itulah pentingnya untuk menjaga penampilan seorang istri ketika depan suami. Itu akan membuat seorang istri tambah percaya diri, terlihat lebih menarik di depan suaminya, terlihat lebih terpikat lagi, dan itu membuat suami itu akan berhenti untuk bermain sosial media nantinya. Baik. Dan bahkan secara perlahan juga bisa membuat suami berhenti selingkuh. Gitu, itu penting sekali nih Mbak Ica nih ya. Jadi seorang istri tuh harus bisa merawat dirinya, merawat penampilannya agar hubungan seksnya itu tetap berjalan dengan lancar. Gitu ya. Jadi itu kan karena kalau kita menjaga penampilan, pastinya nanti suami selalu bergairah ya, Bunda Ratu ya. Benar sekali, apalagi kalau seorang istri tuh wangi. Kan penting banget tuh ya Mbak ya, penampilan udah seksi, udah wangi, terus agresif lagi di ranjang. Nah itu kan akan membuat suami tuh males nih untuk main micet. Nah itu kan kebanyakan ya Mbak ya. Iya, sekarang ini kan lagi sosial media yang gencar-gencarnya yang micet itu ya, yang cuma bayar 100.000 atau 200.000 udah bisa. Iya benar. Udah bisa melawan seperti itu ya Mbak ya. Jadi kita itu sebagai seorang istri jangan mau kalah dengan para wanita-wanita di luar sana. Betul. Kayak gitu Mbak Ica. Nah, selanjutnya nih Bunda Ratu yang nggak kalah penting ya. Oh belum? Selesai. Oke. Masih ada penjelasannya. Belum selesai, ya belum selesai nih. Terus tadi seperti yang saya jelaskan di pertanyaan pertama nih Mbak Ica ya, kalau selingkuh itu ada lingkungan sekitarnya juga yang bisa mempengaruhi suami. Kalau suami masih berada di lingkungan sekitar yang toksik atau mempengaruhi jiwa suami untuk berselingkuh, ya maka suami nggak bakal bisa berhenti untuk selingkuh. Karena ada nih Mbak Ica, salah satu contoh dari pengalaman klien saya, suaminya itu dulunya tuh alim banget. Suaminya itu baik banget sama istrinya, perhatian banget sama istrinya. Tapi setelah dia dipindahkan kerja ke tempat yang baru, beliau aslinya Jakarta, suami dipindah ke Bandung. Nah di Bandung itu bosnya itu ya suka memelihara wanita-wanita muda. Nah beliau ini suaminya si klien saya ini deket banget dengan bosnya. Nah sering keluar nih, sering kalau Sabtu Minggu pergi main golf atau pergi ke kafe nongkrong bareng sama bosnya, dan dampaknya terpengaruhlah si suami tersebut dari bosnya tadi. Jadi suami itu lebih kasar sama istrinya, terus berubah nggak betah di rumah, terus jadi punya simpanan sampai 2 nih. Kan jadi stres nih ya Mbak ya, yang semua tuh baik. Nah seperti itulah contoh dari lingkungan sekitar yang bisa menyebabkan suami itu berselingkuh. Jadi kalau memang seperti itu, kita sebagai seorang istri yang harus menghentikannya ya, misalkan suami harus berhenti untuk bekerja, atau suami harus dijauhkan dari bosnya tadi. Harus diberhentikan dari lingkungan tersebut ya, dijauhkan dari lingkungannya ya Bunda Ratu ya. Apalagi itu kan atasan ya, biasanya kan kalau cowok-cowok atau pria-pria ini kan kalau teman nongkrongnya melakukan sesuatu, pasti dia ikut. Kalau kayak banyak banget kan pria itu kalau merokok itu hanya untuk sosial saja, apalagi selingkuh juga pasti bisa menular ya Bunda Ratu ya. Benar sekali Mbak Ica. Baik. Ya, terus lagi nih Mbak Ica, kemudian jika selingkuh suami itu karena pengaruh orang ketiga, biasanya kan karena pengaruh pelet nih, atau si selingkuhannya itu menggunakan susuk, itu susah banget untuk berhenti selingkuh. Karena banyak nih pengalaman dari ribuan klien saya yang mengalami hal tersebut. Suaminya selingkuh karena pengaruh susuk, suaminya selingkuh karena pengaruh pelet pelakornya. Jadi mereka tuh udah berusaha, entah itu di ruqyah, entah itu ke paranormal, entah itu ke dukun yang lainnya, tapi mereka belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
Nah, saran saya kepada beberapa ribuan klien saya tersebut, ya saya sarankan untuk Bunda lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Biar energi-energi negatif dalam diri Bunda ataupun energi negatif yang ada dalam rumah sekitarnya itu bisa hilang, termasuk dalam diri suami. Dan saya bantu juga melalui buka aura, karena kan di sana menggunakan spiritual, energi spiritual. Jadi Bunda tersebut juga harus menggunakan energi spiritual biar spiritualnya Bunda tuh tetap kuat dan positif, sehingga secara perlahan bisa menghilangkan efek dari pengasihan tersebut. Itu kalau pengaruh pengasihan, ya Mbak Ica ya. Oh, berarti Bunda kalau efek pengasihan ini ternyata besar sekali ya pengaruhnya ya Bunda Iya, ya. Karena itu benar kan sekali. menurut Ica itu kan berarti di luar kontrol. Misalkan nih istri nih sudah berlaku yang sebaik mungkin untuk suami, suami juga cinta kepada istri, cuma kan karena ada pelakor ini ya Bunda ya. Berarti kan itu kan di luar kuasa suami atau istrinya ya. Iya, Nah, ini benar untuk sekali. menangkalnya biasanya seperti apa nih Bunda? Untuk menangkalnya saya sarankan tadi Mbak Ica untuk rutin, untuk rutin melakukan doa malam atau sholat tahajud, atau rutin mendekatkan diri kepada ibadah agama yang suaminya diajak ibadah bersama juga. Karena kan biasanya kalau suami yang sudah terkena efek pengasihan tersebut, dia tuh malas banget untuk ibadah agama, malas untuk sholat, malas untuk ke gereja, malas untuk berdoa, dia tuh malas banget. Nah, sebagai seorang istri kita harus menuntun secara baik atau dibisiki baik-baik, diajak baik-baik untuk ibadah agama. Atau sering kita serahkan sama Tuhan saja biar lebih dibantu oleh Tuhan. Dan saya seringnya membantu si klien ini ya dengan buka aura, Mbak. Oh begitu, berarti salah satu ciri dari suami yang terkena efek pelet pelakor itu jauh dari ini ya Bunda ya, jauh dari sisi spiritualnya, jauh dari syariat-syariat agama seperti salah satunya ya. Sekali. Ada lagi nggak sih Bunda ciri-ciri yang suami terkena efek pelet pelakor selain dia itu jadi jauh dari Tuhannya? Untuk ciri-ciri yang lain kalau suami terkena efek pengasihan pelakor nih ya Mbak Ica ya, biasanya suami itu sering marah-marah di rumah, jadi nggak betah di rumah. Apapun yang istri katakan selalu salah. Terus suami itu selalu memberikan apa yang si pelakor itu inginkan. Misalkan si pelakor itu ingin suaminya langsung datang ke rumahnya, ya dia langsung datang. Kalau misalkan si pelakornya ini marah-marah, suaminya juga akan ikut marah-marah dan berdampak kepada istrinya. Nggak tahu nih kenapa nih suami bisa marah-marah seperti itu. Padahal istri cuma diem di rumah lagi nonton TV, tiba-tiba suami datang marah-marah, bahkan sampai kasar sama istrinya dan lupa dengan anak dan istrinya. Oh berarti drastis banget ya? Iya, benar sekali. Kebanyakan pengalaman dari beberapa klien saya seperti itu Mbak Ica, yang mengalami suami yang selingkuh terkena efek dari pengasihan si pelakor. Ngeri sih memang efeknya. Iya. Baik Bunda, boleh jelaskan ada yang selanjutnya Bunda? Oke, yang selanjutnya karena ikatan energi cinta si istri yang melemah. Nah, itu tadi dampaknya nih Mbak Ica. Kalau si ikatan cinta si istri ini sudah mulai melemah, maka dampaknya si suami ini akan mudah banget terkena pengasihan pelakor. Tapi kalau ikatan energi cinta si istri ini kuat nih Mbak Ica, dia bisa menarik nih ikatan cinta suami yang melemah tadi. Jadi dia akan tertameng atau dilindungi oleh ikatan energi cinta si istri, dilindungi dari efek pengasihan dari pelakor tadi. Tapi kalau ikatan cinta si istri ini sudah melemah, dia akan lemah. Jadi ini mudah ditarik oleh orang ketiga tadi. Dan dampak buruknya ya suami jadi nggak nyaman di rumah, suami jadi dingin, jadi cuek, jadi sering marah sama si istrinya. Terus kalau diajak ngobrol sama istrinya jadi nggak nyambung, ngomong A, istri ngomong A, suami jawabnya D, jadi beda gitu. Terus masalah keuangan juga sudah mulai nggak jujur sama si istri, dan masih banyak lagi dampak atau efek ketika ikatan energi cinta si istri itu melemah. Oh, berarti penting sekali untuk menjaga ikatan cinta itu ya? Iya, benar sekali Mbak Ica. Baik nih, nah selanjutnya nih yang paling penting untuk diketahui oleh bunda-bunda semua, yaitu bagaimana sih caranya merubah suami yang tadinya selingkuh itu bisa berhenti, benar-benar berhenti berselingkuh. Gimana nih caranya? Baik. Kalau menurut saya nih Mbak Ica, jika kita sebagai seorang istri mau suaminya berubah, mau suaminya berhenti berselingkuh, maka ya dari kita dulu nih yang harus mulai berubah. Maksudnya begini, seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan suami itu selingkuh karena komunikasi. Ya, jadi kita sebagai seorang istri ya harus mulai memperbaiki diri dulu nih.
Mulai komunikasi dulu dengan lemah lembut, terus murah senyum ke suami, terus kata-katanya itu jadi lebih enak didengar suami, nggak kasar lagi kepada suami. Yang mungkin dulu suka marah-marah kepada suami, yang dulu mungkin suka nyuekin suami. Nah, mulai dari sekarang kita berubah nih, jadi lemah lembut, terus mulai manja-manjaan ke suami, mulai membutuhkan kehadiran suami, mulai merindukan suami, terus sering-sering mengucapkan kata cinta ke suami. Ya bisa jadi dibilang bucin ya bucin, tapi kan itu memang untuk kebaikan rumah tangga dan kebaikan kita juga nantinya. Nggak masalah menurut saya, selama saya mau berubah, secara otomatis suami juga akan berubah. Nanti komunikasi juga akan berjalan lancar seiring kita mau berubah. Kayak gitu Mbak Ica. Suami yang selingkuh kenapa harus dia yang berubah dulu nih Bunda Ratu? Kenapa suami yang selingkuh kita harus berubah? Ya karena ada pepatah bilang nih, apa yang kita tabur, maka itu yang akan kita tuai. Jadi alangkah baiknya kita menabur hal-hal yang baik juga, agar kita bisa menuai hal yang baik juga. Apa salahnya sih kalau kita berubah? Berubah itu bukan untuk ke suami, tapi untuk diri kita juga. Kalau misalkan nih Mbak Ica, saya berubah jadi lebih baik, kata-kata saya lemah lembut, saya murah senyum. Bukan suami saja yang nyaman dengan saya, tapi mungkin orang lain juga akan nyaman dengan saya. Entah itu teman saya, keluarga saya, anak-anak saya, mulai nyaman dengan saya. Karena melihat perubahan yang positif atau perubahan yang baik dalam diri saya. Nah, kalau orang lain sudah nyaman dengan kita kan akan jauh lebih bahagia nih. Iya kan ya Mbak Ica ya, bener kan ya? Iya, kayak gitu Mbak Ica. Jadi perubahan dalam diri kita itu bukan bertujuan untuk membuat suami berubah, tapi untuk diri kita dulu. Karena kita fokusnya ke kebahagiaan diri kita dulu, bukan ke orang lain. Baik. Berarti Kayak nanti pasti efeknya akan mengikuti ya Bunda Ratu? Iya, benar sekali. Oh, jadi pentingnya itu ya Bunda Ratu ya. Mengapa sih, kan banyak banget nih bunda-bunda nih pasti nggak terima dong. Iya. Masa kita yang berubah padahal suami yang salah telah berselingkuh. Seperti itu ya. Berarti menurut Bunda Ratu ini kita jalani perubahan itu untuk diri kita terlebih dahulu ya Bunda Ratu, untuk kebahagiaan diri kita, dan pastinya nanti efeknya itu pasti orang-orang sekitar akan mengikuti, lebih nyaman dengan kita, dan suami pun kembali cinta kepada kita. Begitu ya Bunda Ratu ya. Benar sekali Mbak Ica. Nah, tapi kalau kita mau berubah, kita harus tahu dulu nih penyebab suaminya selingkuh itu apa. Karena 3 unsur tadi, apakah karena komitmen, apakah karena komunikasi, atau karena hubungan seks. Baik. Ica mau tanya lagi nih ya Bunda Ratu ya. Berarti kan kalau komunikasi dan seksual itu kan bisa lah kita perbaiki, misalkan ya kita perbaiki nih cara komunikasi kita, terus juga kalau dalam hal yang karena seksual itu mungkin kita bisa merubah penampilan dan juga pelayanan kita, seperti itu ya Bunda Ratu ya. Nah, kalau untuk yang perselingkuhan terjadi karena komitmen nih, misalkan pernikahannya itu dijodohkan seperti yang tadi Bunda Ratu bilang, ataupun karena unsur paksaan, itu bagaimana ya Bunda Ratu menyikapi hal tersebut? Biasanya nih Mbak Ica, kalau menurut pengalaman klien saya yang konsultasi karena dijodohkan, saran saya, ya kita lakukan 2 hal tadi dulu, komunikasi dan hubungan seks. Karena kan ada pepatah Jawa bilang, tresno jalaran soko kulino. Oh iya, paham ya Mbak Ica ya? paham Bunda Ratu. Nah, kalau kita sering bertemu dengan suami, kita membuat suami nyaman dalam komunikasinya, hubungan seksnya juga enak, terus suami mendapatkan kepuasan dari segi penampilan si istri, terus suami juga mendapatkan kepuasan dari segi perutnya juga, kepuasan dalam segi seksnya juga. Secara otomatis kok cinta suami akan mulai tumbuh, walaupun itu sedikit, tapi kalau sering dilakukan pasti akan menjadi besar nantinya. Oh iya, itu yang sering saya sarankan kepada klien saya. Oh baik, jadi begitu ya sahabat Aura semuanya. Ini kayaknya udah terbahas semua ya, mengenai bagaimana caranya supaya suami itu bisa berubah yang tadinya selingkuh menjadi berhenti selingkuh. Oke, sekian ya acara podcast Ica kali ini bersama Bunda Ratu Aura. Semoga kita bisa lebih banyak ngobrol-ngobrol dengan tema-tema yang lain ya pastinya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.